Listen, what are we not You know finished? what? Just माफी के calm. बदले हासन को Student loser of the year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kamu berada. Semoga kamu selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, Quote Film akan kembali mengulas alur cerita film India dengan judul Student of the Year 2. Film ini menceritakan tentang seorang siswa miskin yang dihina hingga akhirnya dengan kerja kerasnya dia justru menjadi siswa idola. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini juga menceritakan persaingan dalam kompetisi dan konflik asmara di dalamnya. Nah, sahabat, daripada kamu penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita bernama Rohan yang sedang bercerita dengan sahabatnya tentang gadis pujaan hatinya bernama Mia memilih pindah ke SMA Saint Teresa, di mana sekolah tersebut biasa untuk orang kaya dan istimewa, sedangkan Rohan hanya anak miskin yang tidak mampu membayar biaya di SMA tersebut. Namun, dia tidak putus asa dan Rohan berniat menyusulnya dengan mencoba mendaftar di Saint Teresa melalui jalur prestasi olahraga. Rohan adalah siswa yang sangat berbakat dalam olahraga, bahkan dia menjadi kapten dalam permainan kabaddi. Namun, teman-teman timnya tidak bermain dengan kompak, hal itu membuat Rohan kesal dan membandingkan dengan SMA lain. Tiba-tiba, salah seorang tim bernama Abhishek tidak terima, kemudian dia berkata, "Pergilah Tuan Romeo, Julietmu sedang menunggumu di sekolah Saint Teresa." Mendengar hal itu, membuat Rohan marah dan akhirnya mereka berdua bertengkar. Dengan perasaan jengkel, Rohan pun pulang ke rumah. Namun, setelah pamannya memberitahu bahwa Rohan diterima di SMA Saint Teresa lewat jalur prestasi, ia sangat-sangat gembira karena akhirnya dia bisa menyusul Mia di sana. Singkat cerita, di hari pertama pindah sekolah, Rohan langsung mencari Mia, tapi dia juga bertemu dengan Sriya yang sedang berlatih menari. Sriya adalah anak pemilik SMA Saint Teresa yang rese dan sering merendahkan orang. Beberapa saat kemudian, Rohan memberi saran bahwa gerakan dance temponya tidak pas dengan musiknya. Marah karena dinasehati, Sriya pun menantang Rohan menari, dan Rohan pun langsung menari yang membuat Sriya semakin kesal melihat Rohan yang sangat pandai menari, dan membuatnya malu, dan sejak saat itu, Sriya menjadikan Rohan sebagai musuhnya. Saat di kantin, bersama Mia, Rohan yang mengetahui ada kompetisi menari meminta Mia untuk menjadi pasangannya. Namun Mia tidak menjawab dan malah pergi dari sana. Rohan pun mengejar Mia dan bertanya mengapa sikapnya berubah kepadanya. Mia menjawab, "Hidup tak harus selalu sama. Kita harus bersikap dewasa dan menyesuaikan tempat di mana kita berada." Mia tidak menyukai Rohan ikut pindah di sana karena kasta Rohan berbeda dengannya. Mendengar hal itu membuat Rohan sangat kecewa dan dia menyadari kini Mia telah berubah. Esok paginya saat apel pagi, Rohan bertemu dengan Manav, kakak kandung Sriya. Manav adalah seorang siswa yang keren dan kaya sekaligus kapten olahraga di sekolah tersebut. Manav juga menerima penghargaan gelar Student of the Year 2 kali berturut-turut, jadi wajar saja kalau dia sangat populer dan disukai banyak wanita, termasuk Mia. Saat sedang melihat Mia menari dari kejauhan, Rohan didatangi Sriya dan dia menyarankan Rohan untuk ikut seleksi siswa terbaik. Singkat cerita, akhirnya seleksi pertama adalah lomba lari 100 meter dan juara bertahan di sekolah itu adalah Manav dengan skor 11,6 detik. Terlihat sebelum seleksi dimulai, Rohan cemburu melihat Mia yang selalu memperhatikan Manav dan dia bertekad mengalahkan Manav. Seleksi pun dimulai dan Manav memimpin jauh di depan, namun tak lama kemudian Rohan berhasil menyusul dan berhasil mencetak rekor baru sehingga membuat penonton terkesima termasuk Mia. Manav pun menghampiri Rohan dan memberikan ucapan selamat padanya atas pencapaian itu. Dari situlah, Mia mulai membuka hatinya kembali untuk Rohan, kemudian dia pun bersedia menjadi pasangan di lomba menari. Set, go!
Ketika jalan bersama, Mia meminta Rohan membuat tato sesuai yang diinginkan. Namun Rohan berkata bahwa yang dia inginkan hanyalah mewujudkan mimpi Mia dan dia pun berjanji untuk memenangkan kontes menari demi Mia. Beberapa hari kemudian, seleksi terakhir untuk mengikuti kompetisi olahraga adalah dengan memenangkan pertandingan kabaddi. Rohan sangat pede akan hal itu karena dia merasa sudah menguasainya. Namun ternyata Rohan kalah dan dia tidak lulus untuk menjadi masuk kompetisi olahraga, bahkan dia juga mendapat cedera di telinganya. Ketika Mia sedang mengobati Rohan, Manaf mendatangi mereka kemudian mengundang mereka berdua untuk datang di pesta ulang tahunnya di klub malam. Malam berikutnya, pesta pun dimulai dan ternyata ada teman-teman Rohan dari sekolah Pistori di sana. Mereka meminta Rohan agar mengajaknya ke pesta itu sebagai teman Rohan. Namun Mia tidak setuju dan ia segera masuk kemudian memberi selamat untuk Manaf. Sria yang tidak menyukai Rohan memanfaatkan situasi tersebut. Sria menyuruh teman-teman Rohan untuk segera masuk ke dalam, tapi mereka malah membuat rusuh di pesta tersebut. Akibatnya mereka dipukuli dan diusir oleh Manaf dan teman-temannya. Di luar mereka kecewa dengan Rohan dan berkata bahwa Rohan kini telah berubah. Kau mengundang kami masuk hanya untuk merendahkan kami. Thank you. Mic check, 1, 2, mic check. Okay. सही है दोस्त, मेरा दिमाग सही होता ना. Esok paginya, pertengkaran Sria dan Rohan terjadi lagi. Setelah Rohan mengambil tempat parkirnya, Sria yang tidak terima kemudian membalasnya dengan menyemprot sepeda Rohan menjadi pink semua. Atas keributan itu, mereka akhirnya dipanggil kepala sekolah dan ayah Sria juga ikut dipanggil. Ayahnya sudah tidak bisa mentolerir kenakalan Sria, bahkan dia membandingkan Sria dengan Manaf yang selalu berprestasi di SMA. Malu dengan kelakuan anaknya, ayahnya pun menampar Sria dan memperingatinya agar tidak mengulang hal yang sama lagi. Sedih karena selalu dibanding-bandingkan, Sria kemudian melampiaskan amarahnya dengan latihan menari dan Rohan melihat itu merasa kasihan padanya. Rohan pun ingin bertemu dengannya, tapi Sria tidak mau karena baginya Rohan adalah musuhnya. Dia berkata, jika kita berteman maka semangatku mengalahkanmu berkurang. Beberapa hari kemudian, terlihat Rohan berpasangan dengan Mia dan Manaf berpasangan dengan Sria sedang berlatih menari. Mia ingin memenangkan kontes dan mendapatkan popularitas, sementara Sria ingin meyakinkan ayahnya tentang keahliannya menari dan mendaftar di sebuah sekolah dansa di London. Sebelum kompetisi dimulai, Rohan memperlihatkan tato di tangannya yang bertuliskan Mia. Mia yang melihat hal itu merasa senang dan memeluk Rohan. Lalu, kompetisi menari pun dimulai. Terlihat Rohan dan Mia melakukan tarian dengan sempurna, tapi sayangnya Mia terjatuh. Dan hal itu membuat mereka kalah dan membuat Manaf dan Sria memenangkan kompetisi tersebut. Di depan Rohan, Mia merasa sedih dan menangis karena impiannya tidak terwujud. Sesampainya di rumah, Rohan terus mengkhawatirkan Mia, kemudian dia berniat pergi ke rumah Mia untuk menghiburnya. Akan tetapi, sesampainya di sana, ia terkejut melihat Manaf dan Mia sedang bermesraan. Dengan begitu, Rohan mengetahui jika Mia sengaja mengalah di kompetisi karena Manaf. Rohan kemudian memukul Manaf dengan sangat keras lalu meninggalkan mereka berdua. Karena kejadian itu, Rohan akhirnya dikeluarkan dari Saint Teresa karena telah memukul Manaf. Sebelum meninggalkan Teresa, Manaf minta maaf dan di sana dengan sombong Manaf mengatakan, "Sebelumnya aku sudah memperingatkan kalau aku tidak menyukai kekalahan." Manaf kemudian mempermalukan Rohan dengan merendahkannya. Dia merasa Rohan tidak pantas berada di Saint Teresa. Rohan pun kesal dan memukul Manaf lagi dengan sangat keras. Tidak terima, Manaf pun dibantu teman-temannya membalas Rohan habis-habisan. Di sana Manaf kembali berkata, "Jika tidak seorang pun yang berani menandingiku, ku beritahu siapa sebenarnya kamu. Inilah dirimu, si bocah miskin, bukan siswa student of the year, tapi pecundang of the year." Loser of the year. Setelah kejadian itu, Rohan pulang dengan sangat sedih dan Mia telah berkhianat dan dia kehilangan teman-temannya.
Di rumahnya, Rohan mengamuk, namun bibinya berhasil menyadarkannya dan berkata, "Fokus pada bakatmu, kemudian takdir akan terjadi di tempatnya." Mendengar itu, Rohan jadi bersemangat lagi. Esok harinya, dengan memakai seragam Pistori, dia datang menemui Manav dan teman-temannya, kemudian berkata, "Mia akan tetap menjadi mantanku, dan kamu siswa Teresa yang akan kalah di piala martabat dari sekolah Pistori." Rohan kemudian kembali ke sekolahnya dulu, tapi teman-temannya malah menyambutnya dengan dingin. Kini Abhishek yang diangkat sebagai kapten, dia menjadikan Rohan sebagai pemain cadangan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Surya datang menemui Rohan dan meminta kerjasama dengan mengalahkan Manav. Dia juga mengajak Rohan berpasangan dengannya mengikuti kompetisi dance terbesar di kota itu. Tapi Rohan menolak mentah-mentah tawarannya sehingga membuat Surya kesal. Di sana, teman Rohan ikut bicara dan mengatai Surya jika dia telah salah menemui seorang pecundang. Selain itu, Rohan juga telah berkhianat di pesta ulang tahun Manav. Namun, Surya tiba-tiba mengatakan, "Bodoh, itu semua salahku. Aku gunakan nama Rohan dan melibatkanmu. Kau yakin mau merusak persahabatan hanya karena kesalahpahaman?" Akhirnya, setelah mendengar pengakuan itu, hubungan mereka kembali manis seperti dahulu. Lanjut cerita. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Rohan menemui Surya dan menerima ajakannya mengikuti kompetisi tersebut dengan syarat kompetisi ini hanya untuk menonjolkan bakat, bukan untuk balas dendam terhadap siapapun. Akhirnya, esok harinya mereka mulai berlatih bersama dan menjadi teman dekat. Manav yang mengetahui kedekatan adiknya itu melarang Surya dan memintanya menjauhi Rohan. Manav mengatakan Rohan mendekati Surya hanya untuk balas dendam padanya, namun Surya tidak menghiraukannya. Di kamarnya, Surya merayakan ulang tahunnya sendirian karena Manav dan ayahnya tidak pernah ingat dan hal itu adalah hal yang biasa. Tapi dia terkejut ternyata Rohan diam-diam memberinya kejutan ulang tahun dan itu adalah pertama kali dalam hidupnya merayakan ulang tahun semeriah ini. Seiring berjalannya waktu, Surya mulai jatuh hati pada Rohan dan mengatakan pada Rohan bahwa dia mencintainya. Namun Rohan mengira Surya hanya sedang bercanda, kemudian dia tidak menghiraukannya. Kompetisi pun dimulai dan singkat cerita, akhirnya mereka pun memenangkan piala bergengsi tersebut. Surya merasa bahagia, namun dia tidak mau membawa trofi itu ke rumahnya karena keluarganya pasti tidak akan percaya. Di sana Surya mengatakan, "Laki-laki di rumahnya tidak sepertimu, Rohan. Setelah kelahiranku, ibu meninggal, dan sejak saat itu aku juga dianggap sebagai pembawa sial. Oleh sebab itu, ayah dan kakakku tidak pernah merayakan ulang tahunku." Tak lama, Mia datang menemui Rohan, dan dia menyesali perbuatannya, kemudian mengajak Rohan balikan. Surya pun tidak terima, Mia seenaknya mengajak balikan, sedangkan Surya dia juga mencintai Rohan, hingga mereka berdua pun berdebat. Surya kemudian tak sengaja menumpahkan kopi panas ke tangan Mia, dan hal itu membuat Mia kesakitan. Rohan kemudian menyuruh Surya segera pergi dari sana. Singkat cerita, di rumahnya, Surya meminta izin untuk melanjutkan studi menarinya di London dan permintaan ini sering dilontarkan. Akan tetapi, ayahnya selalu menolaknya karena dia meyakini putrinya itu tidak pernah bisa berprestasi di bidang apapun. Sesaat kemudian, tiba-tiba Rohan datang dengan menyela pembicaraan mereka. Rohan memberitahu ayah Surya perihal anaknya yang berhasil memenangkan trofi menari berkat kerja kerasnya. Rohan juga mengatakan jika Surya malu untuk mengatakan kepada ayahnya, "Putri Anda bukan hanya penari terbaik di Teresa, tetapi terbaik nomor 1 di seluruh kota. Dan aku yakin Anda akan bangga dengan putri Anda, jadi saya mohon tolong pertimbangkan lagi keputusan Anda." Setelah mengatakan itu, Rohan pun pamit pergi sembari meninggalkan trofi yang dimenangkan Surya. Lanjut cerita, upacara pembukaan Piala Dignity antar SMA tahun ke-29 itu pun dilaksanakan. Pada upacara itu, teman-teman Rohan mengejek Manav. Tak terima dipermalukan, setelah selesai upacara, Manav dan teman-temannya menghajar mereka. Rohan yang sedang bersama Mia langsung bergegas menolong mereka dengan menghajar mereka semua, termasuk Manav. Dari perkelahian itu, Abhishek terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Surya kemudian datang untuk menjenguk Abhishek, dan di sana dia melihat Rohan dan Mia duduk bersama berpegangan tangan. Surya kemudian meminta maaf kepada Mia karena dia tidak sengaja menumpahkan kopi kepadanya, dan Rohan pun langsung memegang tangan Surya. Surya pun memperingati Mia agar tidak lagi menyakiti hati Rohan, lalu dia pergi meninggalkan mereka berdua.
Sesaat kemudian, Rohan pun menyusul Sriya karena khawatir, dan di sana Sriya berterima kasih pada Rohan karena berkat Rohan, ayahnya menyetujui dia melanjutkan sekolah di London. Dan akan berangkat pada akhir semester karena Sriya tetap akan melihat Rohan bertanding. Rohan sangat senang mendengar kabar tersebut, tetapi dia juga merasa sedih harus berpisah dengan Sriya. Di sana Rohan berkata kalau dia mencintainya, namun Sriya malah berbohong dengan mengatakan kalau dia sudah tidak mencintainya lagi. Di sisi lain, terlihat Abhishek sudah sadar dan Rohan bergegas melihatnya. Namun semua teman-temannya menyalahkan Rohan karena kejadian ini. Mereka menyalahkan Rohan karena sudah menantang Manav dan teman-temannya. Abhishek yang tadinya benci dengan Rohan, kini dia berbalik membelanya karena Rohan telah menyelamatkan nyawanya. Ia juga berkata semua bukan salah Rohan. Kita ini tim, tapi kita tidak pernah bermain sebagai tim. Sekarang kita harus berusaha bekerja sebagai tim dan menunjukkan kemampuan kita. Kata-kata itu membakar semangat semua teman-temannya, dan mereka memutuskan untuk berlatih lebih giat lagi untuk memenangkan kompetisi Dignity. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai, dan yang pertama adalah lomba lari. Manav memenangkan kompetisi lari jarak 100 dan 400 meter. Hal itu sempat membuat tim Rohan merasa sudah tidak ada lagi harapan. Namun setelah itu Rohan berhasil memenangkannya di jarak 800 meter. Beberapa kompetisi di hari pertama pun perwakilan SMA Pistori bisa memenangkan pertandingan. Bahkan di hari kedua kompetisi pun, SMA Pistori memenangkan pertandingan kabadi yang membuat mereka berhasil masuk ke final melawan Saint Teresa, juara bertahan selama 2 tahun berturut-turut. Mia sangat bangga atas pencapaian Rohan yang membuat Sriya dan Manav cemburu. Saat jalan berdua, Mia sangat antusias hendak mencium Rohan, tapi Rohan menolaknya karena Rohan tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dia hanya ingin fokus mengejar impiannya untuk menjadi siswa terbaik. Sebelum pertandingan final, Rohan menemui Sriya untuk memintanya melihatnya bertanding di final kabadi. Di sana Sriya malah menjawab, apakah satu penyemangat saja tak cukup? Rohan kemudian menjelaskan bahwa Mia adalah masa lalunya, sedangkan Sriya adalah masa kini dan masa depan untuk Rohan. Sriya kemudian berkata bahwa dia juga sudah mencintai Rohan sejak lama, dan mereka berdua pun akhirnya resmi berpacaran. Singkat cerita, pertandingan final pun dimulai. Awalnya Teresa memimpin, namun setelah itu SMA Rohan bisa menyusul dan memenangkan babak pertama. Manav dan teman-temannya tidak mau mengambil risiko, kemudian di babak kedua mereka bermain kasar. Pertama mereka membuat cedera di bahu Rohan, kemudian membantai semua teman-temannya. Di interval babak, keadaan tim Rohan sudah tak berdaya dan gurunya memintanya untuk menyerah saja. Akan tetapi tak terima dicurangi dengan kekerasan, Rohan dengan menahan rasa sakit kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Dan dengan semangat itu akhirnya Rohan bisa memenangkan kompetisi tersebut, bahkan Rohan akhirnya berhasil mendapatkan peringkat Student of the Year dan menggeser nama Manav, kemudian film pun berakhir.